Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gandrina Raila dari tim Edutest by CI akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara membackup atau mencadangkan materi-materi yang telah kita buat pada tahun ajaran yang lalu atau tahun ajaran sebelumnya pada portal Belajar Edutest. Mencadangkan ini atau membackup ini berfungsi sebagai penyimpanan materi-materi yang telah kita buat agar bisa kita gunakan kembali pada tahun ajaran yang baru. Langsung saja, tahap pertama yakni kita buka browser. Browser di sini yang digunakan yaitu Chrome, bisa juga browser Google langsung. Lalu pada box laman pencarian kita ketik alamat portal Belajar Edutest. Lalu kita akan muncul pada halaman Home Edutest. Lalu di sini berisikan box yang kita isikan dengan username serta password kita. Setelah sukses login, kita akan muncul pada halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini berisikan box-box mata pelajaran yang kita ampu. Sekarang, bagaimana cara kita membackup atau mencadangkan materi-materi yang telah kita buat ini agar bisa kita gunakan kembali pada tahun ajaran yang baru? Kita pilih dulu mata pelajaran yang akan kita backup atau cadangkan materi-materinya. Sebagai contoh, di sini saya akan membackup atau mencadangkan materi-materi kimia pada kelas 12. Lalu kita pilih box atau course kimia kelas 12. Lalu kita akan muncul pada course kita. Di sini course kimia kelas 12. Pastikan mode editing selalu dalam keadaan aktif atau kita klik turn editing on. Nah, di sini berisikan bab-bab atau materi-materi yang telah kita buat pada semester yang lalu. Sekarang bagaimana tahapan membackup? Kita langsung ke icon gear, kita klik. Lalu di sini saya pilih backup. Karena default edutest saya dalam bahasa Inggris, maka pilihnya backup. Namun jika default edutest Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia, pilih mencadangkan atau cadangkan. Kita klik backup. Lalu akan muncul 5 tahapan untuk membackup. Di sini karena settingannya settingan admin, maka di sini saya unchecklist include enroll user. Karena saya hanya akan membawa materi-materinya saja tanpa mengikut sertakan siswa-siswa yang terdaftar. Setelah unchecklist include enroll user, kita scroll ke bawah, lalu pilih next. Nah, di halaman kedua ini atau di tahapan kedua ini akan muncul topik-topik atau bab-bab yang akan kita simpan atau cadangkan atau kita backup. Kalau Bapak Ibu ingin mencadangkan semua topik di dalam course tadi, maka semuanya harus dalam keadaan checklist biru. Namun, jika Bapak Ibu hanya ingin membawa topik atau bab satu saja, maka bab satu saja yang dalam keadaan biru atau terchecklist biru. Nah, pada bab 2-nya Bapak Ibu bisa unchecklist seperti ini. Itu sebagai contoh. Namun di sini saya akan membawa semua materi untuk di backup dan akan dipakai pada tahun ajaran yang baru. Maka semua bab ini atau semua materi ini harus dalam keadaan terchecklist biru. Setelah itu, setelah fix atau setelah pasti, maka Bapak Ibu silahkan scroll ke bawah. Yang paling bawah, lalu kita tinggal pilih next. Nah, di halaman ketiga ini berisi file name. File name ini agar Bapak Ibu tidak bingung, akan saya ganti. Karena tadi materi yang di backup itu kimia kelas 12,
maka akan saya ketik di sini kimia kelas 12. Pastikan bahwa kode terakhir atau format terakhir dalam penamaan harus .mbz, karena format ini format yang bisa terbaca dan bisa terpakai lagi pada tahun ajaran yang baru. Jadi selalu pastikan bahwa filename-nya di terakhir harus .mbz. Setelah fix atau setelah pasti, lalu kita langsung saja scroll ke bawah. Pada halaman ini hanya memastikan saja bahwa bab-bab ini yang akan kita backup atau kita cadangkan. Lalu kita scroll ke bawah. Lalu kita pilih perform backup. Setelah itu kita akan muncul proses backup. Proses backup ini semakin lama berarti menunjukkan bahwa materi pada course kita semakin banyak. Namun semakin cepat bisa jadi juga sinyalnya yang kencang. Kita tunggu, lalu setelah selesai kita klik continue. Nah, setelah itu kita cek di sini ada materi kimia kelas 12. Tandanya kita telah selesai membackup atau mencadangkan materi pada kimia kelas 12. Nah, setelah ini kita bisa gunakan kembali materi tersebut pada tahun ajaran yang baru dengan cara merestore. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terlalu cepat. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.